dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Senang sekali saya Elisa Widya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Ruang Publik. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan pesantren di Jawa Timur. Pemirsa, bila kita membahas isu tentang pengelolaan dana, kemudian transparansi dan juga efektivitasnya, ini menjadi isu yang penting dan juga terus perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada kualitas pendidikan pesantren di Jawa Timur itu sendiri dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan para wali santri, donatur, dan juga stakeholders dan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, kita akan membahasnya bagaimana transparansi pengelolaan dan efektivitasnya sejauh ini bersama dengan narasumber yang telah hadir hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan Pak Haji Muhammad Nasih Askal MPD, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem dan juga Ketua Pembina LN Center. Saya sebut nggak apa-apa nggih Pak? Nggih, monggo. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ini habis makan tadi. Habis makan tadi, Iya. berarti kita akan mengupas tuntas ya hari Siap. ini, karena ini termasuk isu yang cukup penting, karena kalau kita membahas mengenai pengelolaan dana, isu yang terkait dengan uang begitu ya, sensitif sekali. Iya, Jadi iya. memang ini akan kita cari tahu lebih lanjut, terutama untuk pendidikan pesantren di Jawa Timur. Yap. Nah, saya ingin tahu Pak Nasih, sejauh ini bagaimana melihatnya terkait tentang transparansi pengelolaan dana, terutama di pendidikan pesantren Jawa Timur itu sendiri? Ya, tentu kita harus merunut dulu ya bahwa pendidikan itu sudah diatur oleh negara ya untuk bisa dianggarkan di seluruh pemerintahan yang ada ya, dan hari ini kita melihat bahwa untuk postur anggaran pendidikan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya boleh dibilang ini tinggal bagaimana bisa direalisasikan pada saatnya nanti untuk kemudian tidak hanya berbicara tentang seberapa besarnya, tetapi juga bagaimana pertanggungjawabannya. Karena kalau ngomong tentang dana Betul. ya itu ya pertanggungjawabannya sudah diatur oleh undang-undang. Dan karena ada aturan itulah kemudian transparansi pengelolaan dana pendidikan khususnya pesantren itu menjadi sesuatu yang bukan hanya bersifat wajib ya dari aspek hukum sosial saja, tetapi juga ya kita tahulah bahwa jabatan itu amanah bukan hanya di dunia ini, Iya, tapi juga setuju. di akhirat Pertanggungjawaban juga. dunia dan akhirat. Ya, maka transparansi tentang pengelolaan dana pendidikan yang ada di Jawa Timur, saya melihatnya hari ini ya dari potret kita sebagai anggota DPR dan yang memiliki fungsi pengawasan, ya kita awasi betul. Sampai hari ini ya semuanya masih berjalan normal ya, transparansinya itu juga ada ya. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai sebuah perbaikan ya, terutama dari sektor bagaimana masyarakat itu mengetahui secara utuh tentang bagaimana pengelolaan pendidikan itu. Jadi memang dana kemudian pendidikan ini dua pilar kehidupan manusia ya. Yap. Kalau misal tidak dikelola dengan baik, tentunya pertanggungjawabannya bukan di dunia saja tapi akhirat, dan banyak sekali dampak negatifnya Ya. ke depannya begitu. Ya. Nah, tadi Pak Nasih sudah menyampaikan memang sangat penting sekali meskipun memang masih ada tantangannya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa podcast Ruang Publik, tantangan apa sejauh ini dilihatnya? Ya, tantangannya adalah bahwa transparansi itu kan bukan hanya
apa namanya dilakukan oleh masyarakat, ya. Tetapi bahwa transparansi itu juga menjadi sumber untuk bisa melihat lebih jauh seberapa besar sih pengelolaan dana pemerintah ini dari aspek perspektif hukum, penegak hukum. Jadi dari sini kita melihat bahwa aparat penegak hukum itu akan melihat bagaimana pengelolaan dana pemerintah ini, sehingga ya menjadi sebuah tantangan dalam tanda kutip, bagaimana tumbuhnya kepercayaan masyarakat itu seiring dengan bagaimana penilaian penegakan hukum. Nah, Pak Nasi sendiri melihat sejauh ini kepercayaan masyarakat, kalau kita melihat fenomena sekarang ya, banyak berita selalu masyarakat kadang antipati dengan pemerintah, terutama untuk fungsi pengawasan. Banyak yang sudah turun kepercayaannya, Pak. Nah, bagaimana ini? Apakah mungkin karena ini kurang koordinasi atau memang kurangnya sosialisasi atau mungkin ada instrumen-instrumen lain, Pak? Lagi-lagi kita berbicara bahwa kalau kita ngomong sesuatu yang ideal, itu kan sudah jelas, panduannya sudah jelas bahwa ini negara hukum, ya. Ini negara yang dari sekian banyak aturan-aturan yang ada, itu apa namanya, boleh dikata bahwa sistem pemerintahan kita ini dalam tanda kutip hari ini sudah baik. Karena apa? Karena ruang publik itu betul-betul diberikan, ya. Tetapi bahwa terkadang ada persoalan, ya, kalau saya katakan mungkin ada beberapa oknum yang mungkin ya entah dengan sengaja atau bahkan mungkin alpa dan seterusnya, kemudian tidak menghadirkan kepada masyarakat, memberikan laporan yang real tentang bagaimana pengelolaan dana dan seterusnya. Nah, itu bagaimana dari sehingga fungsi pengawasannya ini bagaimana, Pak? Lah, yaitu sehingga dari situ kemudian ya kita dihadapkan dengan persoalan masyarakat ini kalau berbicara tentang transparansi itu harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Ketika masyarakat sudah tidak percaya, ketika masyarakat sudah tidak memiliki trust kepada pemerintah, maka pembangunan ini akan menjadi sulit dilakukan. Betul. Pembangunan ini akan menjadi sulit dilakukan. Hari ini memang dari berbagai munculnya kasus-kasus itu direkam oleh masyarakat, itu dilihat oleh masyarakat. Maka sekali lagi, transparansi itu bukan hanya sekedar dinilai dari sisi bahwa ya paling banter masyarakat ya udah nggak mau peduli misalkan kayak gitu. Padahal kalau kita ngomong tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap bagaimana pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya, ini menjadi sangat penting dan menjadi sangat krusial. Menjadi sangat penting dan sangat krusial. Contoh misalkan ketika pemerintah membuat program kebijakan misalkan yang berkenaan dengan infrastruktur misalkan. Pemerintah akan membangun sebuah jalan di salah satu daerah misalkan, di mana masyarakat di situ misalkan sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah. Bisa jadi terhambat pembangunan jalan itu karena apa? Ya karena faktor tadi. Jangan-jangan nanti jalannya juga dibangun asal-asalan misalkan. Tidak memenuhi spek, ya. Dan macam-macam lah. Kalau bicara masyarakat ini kompleks sekali yang terjadi. Makanya justru kadang ada daerah-daerah yang masyarakatnya tidak mau dibangun, bukan tidak mau dibangun, tetapi trust ya, itu yang kemudian tidak bisa diperbaiki, tidak bisa mengembalikan trust masyarakat. Maka sekali lagi kaitannya dengan transparansi, ya yang ingin diharapkan, yang bisa diwujudkan itu adalah pembangunan ini berjalan kondusif, ya, tidak ada hambatan-hambatan, sehingga masyarakat
rakyatnya pun juga akhirnya ya merasakan bahwa kehadiran pemerintah itu benar adanya. Jadi memang kalau saya bisa menarik kesimpulan, ada masyarakat yang sudah open minded ya, atau sudah memiliki pemikiran terbuka sehingga percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dari fungsi pengawasan itu sudah ada prosedurnya. Ya, jadi memang saat suatu kebijakan sudah dibuat itu sudah melalui prosedur yang sedemikian sehingga ada masyarakat yang sudah paham terkait itu. Tapi tadi Pak Nasi mengatakan ada yang sebagian masyarakat memang tertutup akan hal itu. Nah, ini menjadi tantangan pemirsa, bagaimana untuk bisa melakukan komunikasi efektifnya Pak untuk sosialisasinya, terutama dari fungsi kepengawasan itu tadi. Terutama ke masyarakat yang masih antipati ini karena punya pemikiran yang belum terbuka, bukan tertutup ya, tapi mungkin belum Pak. Kita harus selalu optimis. Bagaimana Pak Nasi menanggapinya? Ya sekali lagi memang ketika ngomong tentang pemerintahan ini ada berbagai komponen sebenarnya Pak. Kita tidak hanya ngomong tentang bagaimana eksekutif, dalam hal ini gubernur dengan bawahannya, tapi kita ngomong juga bagaimana kita selaku wakil rakyat ya. Kemudian kita ngomong tentang bagaimana penegakan hukum itu juga gitu kan. Jadi pemerintahan itu ya itu tadi ada eksekutif, ada legislatif, kemudian ada yudikatif ya. Dan yang lebih penting sebenarnya ketika ngomong tentang struktur negara, masyarakat ini menjadi rajanya sebenarnya. Ketika berbicara masyarakat menjadi rajanya, ya kita bisa memotret sebenarnya kalau mau kita klisekan, kalau mau kita sederhanakan bahwa masyarakat Jawa Timur ini menjadi masyarakat yang ya dalam tanda kutip mudah sebenarnya untuk diberikan pemahaman, pemirsa, diberikan Jawa Timur mudah sebenarnya. Jadi bisalah kita untuk menciptakan suasana yang kondusif bisa sekali. Sebenarnya berarti ada tetapinya. Tapi ya itu tadi bahwa keseriusan itu terkadang hanya dilakukan oleh sepihak. Begitu. Keseriusan itu kemudian tidak menghadirkan bagaimana potret keberadaan masyarakat itu ya. Yang sangat kalau Jawa Timur saya ngomongnya ya sangat karakteristiknya itu sangat kultural banget gitu ya. Betul, melokal ya. Jadi bagaimana menghadirkan itu semua ya dari sisi eksekutifnya ya, kemudian legislatifnya, kemudian yudikatifnya dan peran-peran masyarakat itu yang terpotret melalui keberadaan tokoh-tokoh masyarakatnya. Betul sekali. Itu ketika semuanya menyatu ya, saya kira Jawa Timur akan mudah untuk dibangun. Terutama untuk pendidikan pesantrennya tadi ya, karena memang terutama ketika ini ngomong solid sekali untuk pesantren terutama ya, terutama untuk pendidikannya juga memang ini perlu pengelolaan yang khusus, tapi juga harus ada transparansi tadi. Kemudian jika kita berbicara masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang sebetulnya mudah, ini kabar yang menyegarkan buat kita semua. Berarti ada harapan bahwa mari kita saling bekerja sama begitu ya. Betul. Kemudian untuk kebijakannya sendiri sejauh ini, dengar-dengar Pak Nasi kan sebelumnya sudah ada di periode sebelumnya ya. Kalau melihat untuk transparansi pengelolaan dananya, kemudian efektivitasnya dari periode sebelumnya dengan periode sekarang, itu bagaimana melihatnya Pak? Apakah ada kemajuan atau ya kita tidak berharap kemunduran ya, tetapi bagaimana signifikansi dari perbedaan periode sebelumnya dengan periode ini sekarang yang mungkin baru berjalan belum lama ya Pak ya? Memang hari ini masih berjalan ya, sehingga kalau kita mau meraba ya kurang bisa begitu terasa sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat kepada periode lama sebenarnya kita melihatnya positif. Kenapa? Karena kalau ngomong tentang pendidikan khususnya pesantren ya, Jawa Timur ini punya banyak program untuk pesantren itu ya, mulai dari yang namanya beasiswa santri, kemudian kalau ngomong tentang pesantren itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya pendidikan keagamaan. Ketika berbicara pendidikan keagamaan kan bukan hanya pesantren, tetapi juga ada madrasah, ada macam-macam. Kita tahu ada Bosda yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Timur ya. Kemudian kita juga tahu ada untuk pengembangan pesantren itu ada
OPOP ya, one product one pesantren. Saya kira kalau ngomong tentang pesantren di periode lama ya kita berterima kasih lah dan sekaligus mengapresiasi. Tinggal bagaimana di periode kedua ini ya itu semakin dirasakan manfaatnya oleh pendidikan pesantren yang ada di Jawa Timur. Kalau kita melihat ini masih terkait dengan kebijakan ya Pak ya? Ya. Yang mungkin masyarakat awam tahu, hampir semuanya pasti familiar dengan program tadi yang Bapak sampaikan, OPOP itu ya, One Pesantren One Product. Karena nggak semua kebijakan pasti masyarakat tahu ya. Nah bagaimana sih supaya ada kebijakan lagi untuk pendidikan pesantren di Jawa Timur yang bisa viral begitu, yang akan diingat oleh masyarakat sehingga mereka bisa terinfokan dengan baik? Apakah memang kita perlu membuat kebijakan yang kekinian begitu, atau bagaimana melihatnya Pak terkait kebijakan untuk yang periode sekarang? Ya, saya lebih melihat periode kedua ini sebenarnya menjadi sebuah tugas yang cukup berat ya ketika ngomong tentang keberadaan pendidikan pesantren, karena kalau ngomong tentang seberapa banyak sih pesantren yang ada di Jawa Timur, ini kan ada dinamika naik turunnya. Ya, ketika ngomong tentang pesantren, ya persoalannya juga selalu berubah-ubah, gitu ya, selalu berubah-ubah. Kehadiran pemerintah ini tentu tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi bagaimana secara komprehensif keberadaan pesantren ini kemudian dalam tanda kutip aman untuk kemudian bisa melangsungkan proses pendidikannya. Aman dari apa? Ya dari berbagai perspektif ya. Ketika ngomong hari ini isu tentang pesantren misalkan sudah ada yang namanya pesantren ramah anak misalkan, itu kan kita ngomong spesifik tentang terjadinya perilaku-perilaku yang tidak benar di pesantren. Ya, ini juga menjadi perhatian pemerintah harusnya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong tentang infrastrukturnya saja, ya, betul. tetapi bagaimana itu penciptaan kualitas pendidikan pesantren, ya, itu menjadi tugas juga dari pemerintah. Makanya sekali lagi ketika ngomong pesantren di periode yang lama, kita Mbak sudah menginisiasi untuk membahas tentang Raperda pengembangan pesantren, di mana di situ kita juga ngomong tentang bagaimana memfasilitasi dan mengafirmasi keberadaan pesantren itu. Di Jawa Timur ini pesantren yang sudah benar-benar terdaftar itu kan masih terjadi perdebatan. Masih gitu tumpang tindih begitu masih Pak, terjadi tumpang tindih juga begitu gitulah. Ya. Jadi data pesantren hari ini juga masih menjadi diskusi yang belum selesai sebenarnya antara bagaimana pesantren yang dikelola oleh dalam tanda kutip yang ngomong tentang misalkan Nahdlatul Ulama, kemudian ada organisasi yang lain. Problem klasik ya Pak. Problemnya selalu kayak gitu. Debat kusir nggak selesai. Debat kusir nggak selesai. Masih ya sampai sekarang. Baik. Jadi artinya bahwa sekali lagi kita nggak terlalu berbicara tentang hal-hal yang normatif, tetapi berbicara tentang hal-hal yang substantif. Apa itu? Bahwa pendidikan pesantren ini ya dengan dinamikanya ya harus bisa diupayakan agar kualitasnya ini semakin membaik. Betul, kualitasnya ini semakin membaik. Saya katakan semakin ya, bukan saya katakan supaya menjadi baik. Berarti bukan kan dari nol maksudnya. Bukan. Sudah ada, pesantren sudah yang ada di Jawa Timur ini luar biasa, telah memberikan kontribusi yang besar. Betul, saya setuju. Ya, jadi tinggal bagaimana itu bisa ditingkatkan, ya. Bahwa peningkatan kualitas pendidikan pesantren itu ya dengan program, ya. Kalau Jawa Timur punya beasiswa S3 misalkan ke Mesir ya. S2 ke luar negeri misalkan, itu juga menjadi bagian dari untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan pesantren. Tetapi juga tidak boleh lepas juga bahwa
terkadang di masyarakat kita ini juga menjadi sebuah persoalan ketika menilai pesantren ini, gitu. Kenapa? Karena ya regulasi tentang pesantren ini kan juga kadang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, ya, sehingga ketika ada berbagai kasus, ada berbagai persoalan-persoalan, justru malah kesannya malah bahwa pendidikan pesantren ini bukan pilihan yang baik, gitu. Kadang kan begitu. Saya setuju. Ada stigma yang masih stigma ada yang muncul pesantren seperti di Jawa Timur. Makanya pemerintah melalui undang-undang pesantren kan ingin membuat agar pemahaman masyarakat tentang kualitas pesantren ini benar adanya, gitu. Tinggal bagaimana pendampingan untuk keberadaan pesantren ini agar semakin meningkat kualitasnya itu dilakukan oleh pemerintah. Oke, berarti ada pendampingan, kemudian kualitasnya tadi. Iya. Tadi selalu menekankan ya Pak Nasih, kita lebih cenderung untuk saat ini mungkin ya, cenderung ke infrastruktur atau mungkin dari periode sebelumnya. Lalu bagaimana untuk mungkin tadi debat kusir yang terjadi karena ada pihak terutama bukan eksternal tapi kita melihatnya ini in my opinion ya, tadi saya melihat mungkin ada dari pihak internal seperti mungkin pelatihan dari para pengajarnya begitu, atau kurikulum yang selama ini kebijakannya kurang Pak. Kebijakan mungkin bagaimana Bapak melihatnya, kebijakan untuk pengajarnya, kemudian kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan wali santri atau para donaturnya, atau mungkin terkait dengan kurikulumnya karena mungkin terlalu terkonsentrasi dengan beasiswanya, fasilitas atau instrukturnya seperti itu. Apakah memang kurang spesifik begitu Pak? Saya melihat justru perlakuan berbeda terhadap pendidikan pesantren itu dari sisi promosi prestasi. Promosi prestasi. Ya, artinya kalau kita ngomong tentang ajang perlombaan yang ada yang berkaitan dengan pesantren ini kan sangat kecil sekali, Mbak. Oh, begitu ya. Ya, jadi lomba antar pesantren itu ya paling banter ya Musabaqah Qiraatul Kutub, kemudian masih dalam lingkup ya yang itu pun sama, kadang masih jadi persoalan gitu kan, karena ternyata yang menang cuman dikasih amplop dikasih piagam aja. Jadi semacam tidak ada bukan tidak ada perhatian ya, tapi mungkin yang lebih ya kurang apresiasi yang mungkin perlu ditingkatkan apresiasinya. Ya, padahal kalau kita ngomong tentang prestasi santri ini luar biasa loh. Prestasi santri ini luar biasa. Santri-santri kita ini, santri-santri di pesantren yang ada di Jawa Timur ini ketika ngomong tentang keilmuannya, wah ini jangan jangan diragukan lagi. Jangan dibandingkan jangan yang lain. Justru kadang kita melihat bahwa banyak alumni-alumni pesantren yang kemudian sukses ya di dunia akademik menjadi guru besar, kemudian ya kita juga lihatlah ya seperti gubernur kita ini kan beliau kan santri juga. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh besar yang ya mereka juga santri, mereka berangkat dari pendidikan pesantren. Tinggal bagaimana meng-create itu menjadi sesuatu yang masyarakat ya melihat bahwa pendidikan pesantren itu dengan dinamikanya tetap posisinya. Pesantren itu mencetak generasi terbaiknya, bahwa pesantren itu ya samalah dengan tujuan pendidikan yang lain dan bahkan kalau bisa ya lebih dari itu. Jadi memang banyak sekali yang stigma yang perlu dibetulkan begitu ya, diluruskan di sini. Tadi Pak Nasih juga sudah menyampaikan luar biasa loh para santri ini, kemampuannya tidak perlu diragukan kembali. Tentu kita harus membetulkan ya untuk baik itu dari segi komunikasi, kemudian koordinasi baik dari pusat maupun daerah begitu, baik itu internal maupun eksternal, kemudian sumber daya manusianya juga terus diberdayakan ya Pak ya. Nah sekarang kita bertanya terkait kemampuan para santri yang luar biasa. Tentu sekarang kita beralih ke teknologi digital atau kita sebutnya digitalisasi. Sudah harus memiliki literasi yang baik. Nah untuk kebijakannya sendiri bagaimana menanggapi ya adanya era digitalisasi ini? Apakah ada kesulitan tertentu untuk komunikasinya dengan para santri, wali santri dan sebagainya? Apakah ini menjadi tantangan tersendiri? Bagaimana Pak Nasih melihatnya? Saya melihatnya ini sebuah tantangan ya, sebuah tantangan yang meskipun pemerintah
ya sebenarnya bukan tidak hadir ya kepada bagaimana memberikan ruang digital untuk santri ini. Kita tahu bahwa di beberapa pesantren memiliki yang namanya pendidikan kejuruan gitu ya. Dan tidak sedikit yang kemudian mengambil multimedia. Ini kan bagian dari digitalisasi. Bagaimana melatih para santri kita. Dan saya kira tinggal bagaimana untuk semakin hadir aja pemerintah agar melek digital santri itu bukan bersifat bukan bersifat karena hari ini semua sudah serba digital, tetapi karena ada pembinaan, ya, karena pembinaan ya. Iya, ada pembinaan, ada semacam pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para santri, ya, tentang digital ini, sehingga bukan tidak mungkin, ya, kreativitas santri itu justru didominasi dari ruang digital ini. Itu kreativitas santri itu kan luar biasa hari ini ya. Ya, ketika dihubungkan dengan dunia digital, maka ini akan menjadi semakin super sekali gitu ya. Seharusnya bisa ada percepatan ya. Kalau saya simpel aja, kalau kita ngomong tentang bahwa hari ini film tentang Kiai Hasyim Asy'ari itu kan harus menginspirasi pada santri dari aspek digital ini. Ya, hari ini kita juga sudah disajikan dengan berbagai macam film dokumenter pesantren. Betul. Yang itu ya itu kreativitas dari para santri. Kreativitas para santri itu ya harus bisa tersalurkan ya, tersalurkan dan terpromosikan, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau tersalurkannya sudah ya, karena siapa sekarang yang nggak pegang gadget gitu. Tetapi untuk terpromosikannya ini bagaimana itu, Pak? Apakah perlu bantuan dari pemerintah atau siapa nih yang perlu turun tangan lebih besar gitu supaya mereka bisa terpromosikan dengan wadah dan saluran yang tepat sasaran begitu, Pak? Iya. Jadi ya itu tadi, pemerintah itu sebenarnya simpel saja sebenarnya. Tinggal melihat kalau pesantren itu kan klasifikasinya jelas. Pesantren yang maju, pesantren yang berkembang itu kan sudah ada sudah. Kalau ngomong di Jawa Timur kan sudah ada. Tinggal bagaimana yang kecil-kecil yang belum maju itu dibina. Tinggal kecil-kecil yang belum terupdate itu mereka berikan pelatihan dan seterusnya. Sehingga keberadaan pesantren ini bukan diukur dari seberapa banyak santrinya, tetapi seberapa banyak kualitas yang muncul dari didikan pesantren. Nah, kalau Pak Nasi sendiri melihat, ini saya lihat ya dari tadi sepertinya memang dari pemerintah sendiri, dari DPRD Jawa Timur itu sudah melakukan upaya yang luar biasa. Nah, untuk dari pihak pesantren sendiri di Jawa Timur, apakah sudah cukup proaktif untuk menanggapi kebijakan, kemudian perubahan zaman sekarang, terutama terkait era digitalisasi ini? Atau mereka bukan proaktif tapi masih pasif begitu? Mungkin tidak ingin kehilangan jati diri begitu, akarnya begitu, keluar dari koridor-koridor yang berlaku. Terkadang masih ada kan Pak, beberapa orang yang seperti itu. Ya, memang ya kita ngomong karakteristik pesantren itu tidak sama, ya. Bahwa model pesantren itu ada yang salaf, ya, ada yang kholaf, ya, ada pesantren yang ya hanya bentuknya kiai ngajar apa adanya, nggak perlu fasilitas, nggak ini macam-macam, ada yang kayak gitu. Tetapi ya bukan berarti bahwa kualitas pendidikan pesantren itu kemudian tidak dipikirkan, ya, dalam konteks bahwa ke depan kita melihat, apalagi Indonesia Emas ke depan, kita melihat ya jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi ngomong tentang pesantren, jangan tertinggal pesantren ini, ya, bahwa keaktifan dari pesantren-pesantren untuk berkomunikasi dengan stakeholder, kemudian pemerintah,
itu menjadi sesuatu yang juga penting dan harus dilakukan. Saya melihat kalau di Jawa Timur ini luar biasa gitu ya. Sudah cukup proaktif ya Pak berarti? Proaktif, sebenarnya baik. cukup proaktif. Hanya saja terkadang ketika pesantren itu dihadapkan dengan isu-isu yang ya akhirnya membuat mereka kayak kelabakan gitu kan. Iya. Jadi munculnya beberapa kasus asusila macam-macam. Iya. Itu terkadang membuat kita nggak bisa berpikir fokus gitu ya. Betul. Tidak berpikir fokus. Dan lagi-lagi ya di sini kemudian pemerintah selalu menjadi ya semacam ya eksekutor yang bisa membenahi itu. Padahal ya saya pribadi justru kadang sering menyampaikan ya yang berbenah itu bukan hanya pemerintahnya, tapi juga bagaimana dari kita, pesantrennya bagaimana sendiri. Dia juga harus berbenah juga begitu. Jadi memang kalau berbicara yang tadi asusila salah satunya ya, memang itu menjadi perbincangan yang begitu hangat belakangan ini dan menjadi kekhawatiran. Kemudian itu mempengaruhi stigma di pesantren terutama di Jawa Timur sendiri. Lalu akan berkaitan juga stigma itu dengan pengelolaan dana, kemudian transparansi. Banyak masyarakat akhirnya berpikir apakah ini dana yang kurang atau dana yang tidak terdistribusikan dengan baik. Apakah memang dananya, aliran dananya ini apakah aman begitu atau mungkin transparansi yang masih dirasa kurang. Ya, kalau ngomong tentang dana yang diberikan oleh pemerintah kepada pesantren, saya kira clear ya ketika bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi sifatnya bantuan untuk pendidikan pesantren, maka harus jelas di situ ya. Dari awal itu harus jelas. Jelas dari siapa, dari hulu ke hilirnya harus jelas maksudnya. Harus jelas. Jadi tidak bisa pemerintah itu asal ngasih bantuan, itu nggak bisa. Semuanya memang harus begitu. Semuanya harus jelas gitu ya, bahwa ini pesantren A, ya santrinya ini, kiainya ini. Kemudian ketika ngomong legalitasnya ada macam-macam, itu semua harus jelas. Bahwa kemudian nanti dana itu akan tersalurkan, itu pun juga harus jelas ya. Di sini ada kewajiban dari ya penerima bantuan untuk memberikan laporan tentang penggunaan dana itu, ya kan? Dan kalau ini kemudian dari dalam tanda kutip tidak ada transparansi, ini bahaya karena sekali lagi ada aspek hukum yang di sini juga harus perhatikan. Ini pertanggungjawabannya harus jelas gitu loh. Ketika berbicara dana pemerintah, ya pertanggungjawabannya harus jelas. Ketika tidak jelas, dia akan berkenan dengan hukum. Sehingga ketika dari sisi pemerintahnya tidak transparan, kemudian dari sisi pengelola pendidikannya juga tidak transparan, ya bisa jadi kedua-duanya yang kena nanti gitu kan. Iya. Nah, jadi saya kira ini apa ya? Ya kalau mau saya katakan semacam warning saja ya warning gitu kan. Tetapi lebih dari itu sebenarnya bahwa keduanya ini baik pemerintah maupun pesantren itu harus satu pemahaman gitu ya. Bahwa yang memberikan bantuan itu pemerintah. Ketika berbicara pemerintah ya kebijakan. Kalau sudah berbicara kebijakan, ya berbicara di sini ada gubernur dengan bawahannya, kemudian di sini juga ada DPR dengan semua anggota di situ, ya kan? Jadi dana pemerintah itu tidak bisa kemudian dikatakan itu dana dari gubernur, itu nggak bisa. Jadi ya semua harus sama-sama mempertanggungjawabkan itu. Semua ya, dari semua. Tadi saya sampaikan hulu ke hilir. Jadi kadang ada yang menyalahkan gubernur siapa, ternyata memang semuanya saling berkesinambungan. Saya ingin menyampaikan ya bahwa
ketika berbicara tentang bagaimana pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada pesantren, itu sebisa mungkin hindari ya istilah-istilah bahwa pesantren ini kiainya dekat gubernur, ya pengasuhnya dekat dengan ketua DPRD misalkan, pengasuhnya dekat dengan pemangku kebijakan lah dalam hal ini. Itu harus dihindari. Kenapa? Karena posisi sebenarnya ketika berbicara pesantren itu dalam kacamata saya menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa berjalan secara mandiri. Begitu ya. Tanpa ada perhatian dari pemerintah. Kan begitu. Mandiri sepenuhnya sebetulnya bisa ya. Mandiri sepenuhnya sebetulnya bisa. Sehingga kemudian ketika ada dana yang diberikan kepada pesantren, ya itu ya harusnya itu pertanggungjawabannya lebih kepada pemerintah. Tetapi betul, bahwa penerima bantuan ini ya ada tanda tangan di atas kertas, ya itu juga harus mempertanggungjawabkan. Yang menerima tadi. Harus mentanggungjawabkan. Tinggal bagaimana masing-masing ini memberikan pertanggungjawabannya untuk kemudian tidak ada masalah di kemudian hari. Sebenarnya kalau berbicara sampai hari ini pengelolaan dana pesantren itu apakah sudah sesuai dengan aturan? Secara umum saya katakan iya. Secara umum saya katakan iya, karena ya kita tidak bisa hanya mengambil satu sampel kemudian mengatakan bahwa wah pesantren udah jangan dikasih bantuan deh misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Hanya karena 1-2 kasus misalkan kemudian semuanya disamaratakan. Baik, sebelum mengakhiri acara hari ini, mungkin ada closing statement atau harapan yang ingin Pak Nasih sampaikan, mumpung ini pemirsa melihat ya. Apa harapannya untuk transparansi dan efektivitas dana untuk pesantren di Jawa Timur? Ya, harapan saya tentu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam merealisasikan janji-janjinya itu juga didasarkan kepada pemetaan masyarakatnya, bahwa Jawa Timur ketika berbicara pendidikan itu kental sekali yang namanya pesantren. Masyarakat Jawa Timur itu ya masyarakat yang kultural ya, di mana pesantren, para kiai, santri ini sangat luar biasa, dan dari potret itulah kemudian janji-janji itu kemudian muncul. Tinggal bagaimana itu direalisasikan, tinggal bagaimana gubernur kemudian semakin dekat dengan para kiai, kira-kira seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya beliau sebagai santri dianggap sukses ya, menjadi pemimpin di Jawa Timur. Betul, saya juga setuju. Baik, terima kasih Pak Nasih, sukses selalu, sehat selalu. Salam Salam buat teman-teman untuk Komisi C ya, DPRD Jawa Timur, juga teman-teman fraksi dari Nasdem. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Salam untuk keluarga Pak Nasih. Insyaallah. Sehat selalu dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Elisa Widya pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh